Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sobat hebat Matsa Surba. Kembali lagi bersama saya, Ibu Kris Monika Eva Arianti, dalam mata pelajaran Seni Budaya, materi teknik gambar poster dengan teknik digital. Seperti biasanya, sebelum kita ke kompetensi dasar, marilah sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama agar pelajaran pada hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Kita masuk ke kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasarnya masih sama seperti minggu lalu, yaitu memahami prosedur menggambar poster dengan berbagai teknik. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik memahami teknik menggambar poster dengan cara teknik digital. Jadi anak-anak nanti usahakan untuk memahami teknik-teknik menggambar poster dengan cara teknik digital yang Ibu terangkan. Seperti biasanya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu terangkan tentang relevansi materi dengan ayat Al-Quran yang terdapat pada Quran Surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42 yang membahas tentang kerusakan di darat maupun di laut karena perbuatan tangan manusia. Nah, untuk kaitannya dengan materi kita bisa menjaga alam ini dengan salah satunya usahanya dengan mengingatkan sesama kita dengan cara membuat poster seperti poster lingkungan, kemudian poster untuk melestarikan alam dan lain sebagainya. Ibu bacakan artinya. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, jadi dari sini poster selain sebagai karya seni atau keindahan juga bisa menjadi suatu sarana untuk menjaga lingkungan kita dan melestarikan keindahan alam yang diciptakan oleh Allah. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Nah, sebelum kita membuat poster dengan teknik gambar digital, alangkah baiknya jika kita mengetahui teknik gambar digital terlebih dahulu pengertiannya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang teknik gambar manual atau membuat poster dengan teknik gambar manual. Jadi ini adalah kebalikannya. Jadi ini lebih berkembang dengan menggunakan digital. Sebelum kita tahu apa pengertian poster teknik digital, kita perlu mengetahui teknik gambar digital itu apa. Teknik gambar digital merupakan gambar yang dihasilkan dari proses atau dari oleh gambar komputer, kamera, scanner, atau perangkat elektronik lainnya. Jadi gambar-gambar yang dihasilkan dari teknik digital ini dihasilkan dari bantuan alat elektronik. Nah, alat elektroniknya seperti itu tadi, kamera, komputer, PC, scanner, dan lain sebagainya. Seperti itu. Sekarang ada gambar poster teknik gambar digital. Kita perhatikan di bawah ini. Nah, ini kita ingat materi minggu lalu. Jadi di sini gambarnya terlihat sangat berbeda ya dengan teknik gambar manual. Jadi di sini lebih rapi, kemudian juga lebih terlihat seperti cetakan seperti itu ya. Nah, di sini ada beberapa contoh poster. Yang pertama ada Ragam Budaya Indonesia, kemudian Budaya Jambi, dan produk lokal. Untuk poster teknik gambar digital ini tentunya merupakan poster yang dihasilkan dari menggambar secara digital. Jadi kemarin kita menggambar secara manual menggunakan tangan saja dan alat gambar. Nah, ini kita menggunakan bantuan alat elektronik. Jadi lebih mudah. Sebelum kita membuat, kita harus tahu keunggulan penerapan teknik digital ini. Nah, poster teknik digital ini sudah banyak diterapkan, bahkan hampir semua instansi
di dunia. Jadi menggunakan teknik digital misalnya sebagai iklan, kemudian misalnya sebagai promosi dan lain sebagainya. Karena memiliki keunggulan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, lebih mudah cara pembuatannya karena secara digital ya, ada bantuan dari alat elektronik tersebut. Kemudian lebih efektif atau tidak khawatir akan kesalahan baik pada tema, naskah, gambar, dan warna yang telah dibuat. Jadi karena ini digital, maka kemudahannya itu bisa diedit. Kalau kita melakukan suatu kesalahan, misalnya kita salah menulis dalam tulisannya, nah kita bisa mengedit tanpa merusak gambar yang lain. Berbeda dengan manual, ketika kita melakukan kesalahan, maka biasanya kita akan membuat lagi seperti itu. Selanjutnya, dapat melakukan perbaikan kesalahan atau revisi. Jadi seperti itu lagi. Dimudahkan dalam pemilihan tema, naskah, gambar, dan warna yang akan digunakan. Jadi biasanya dalam suatu software atau aplikasi pembuat poster, di situ sudah disediakan berbagai tema, kemudian berbagai bentuk huruf, kemudian warna-warna juga ditawarkan, itu sangat banyak dan kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya, tidak perlu repot menyiapkan alat menggambar manual serta bahan pewarna terlebih dahulu. Nah, ini berbeda dengan teknik manual. Kalau teknik manual kita harus menyiapkan berbagai alat dan bahan, kemudian juga sangat banyak, sangat ribet. Berbeda dengan ini, cuma kita menyediakan PC dan satu software aja itu sudah cukup dan sudah cukup membantu. Dan pada saat ini kita juga bisa membuat poster tidak hanya di PC saja atau di komputer saja, tetapi handphone kalian juga bisa loh dibuat poster dengan menggunakan teknik digital karena sudah ada aplikasi yang sangat banyak. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam berkarya poster digital. Yang pertama, menggunakan software khusus. Nah, untuk softwarenya itu khusus untuk menggambar, jadi untuk software yang lain itu tidak bisa digunakan ya. Kemudian jenis program menggambar yang beragam. Jadi di sini ada sangat banyak sekali software-software menggambar atau bahkan ada software khusus untuk membuat poster digital. Jadi di situ sudah ada template-template yang bisa kita gunakan dan kita manfaatkan. Selanjutnya membutuhkan skill serta keterampilan khusus. Jadi ketika kita ingin membuat poster digital, maka kita harus bisa menjalankan aplikasi tersebut. Setidaknya mengetahui beberapa fitur dari aplikasi tersebut sehingga kita bisa membuat poster digital dengan baik. Seperti itu. Kemudian contoh alat dan software dalam berkarya poster teknik digital. Yang pertama ada komputer atau PC. Nah, softwarenya atau aplikasinya yang bisa kalian download antara lain sebagai berikut. Contohnya ada Adobe Photoshop, kemudian Corel Draw, Poster Maker, dan lain-lain. Kemudian untuk handphone atau gawai, nah bagi kalian yang tidak mempunyai komputer atau PC bisa memanfaatkan handphone kalian untuk membuat poster teknik digital. Silahkan mendownload salah satu software berikut, antara lain seperti Canva, kemudian ada Photoshop Express, Poster Maker, Posteroid, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali. Kalian bisa mendownloadnya di Play Store kalian. Nah, ini ada software berkarya poster digital nih. Ada Photoshop, kemudian ada Corel Draw, kemudian Posteroid, Poster Maker, Canva, Posteroid juga, kemudian Canva yang berbeda seri. Nah, dari yang Ibu terangkan hari ini, semoga kalian bisa paham dan jangan lupa mengerjakan tugas yang Ibu berikan ini. Tugas yang pertama Ibu bacakan. Dari penjelasan tadi, kerjakan soal berikut di buku tulis. Jelaskan pengertian menggambar poster dengan teknik digital. Mudah ya, karena tadi sudah dijelaskan. Sebutkan keunggulan membuat poster dengan teknik digital. Jadi memiliki kelebihan-kelebihan dibanding teknik manual. Jadi silahkan disebutkan dan direview ulang. Sebutkan apa saja yang perlu dipersiapkan dalam berkarya poster dengan teknik digital. Jadi tadi sudah dijelaskan juga, silahkan direview. Sebutkan macam-macam software aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat poster digital. Jadi ini contoh-contoh aplikasinya saja, apa saja yang bisa digunakan kira-kira. Tentunya ini adalah aplikasi menggambar ya. Soal nomor 1 ditulis di buku tulis, difoto, kemudian di-share di Google Classroom.
Kemudian selanjutnya buat portofolio dengan mengumpulkan contoh gambar desain poster teknik digital sebanyak-banyaknya. Dikerjakan di Microsoft Word, kemudian di-share di Google Classroom. Nah, gunanya portofolio ini nanti sebagai referensi kalian ketika kalian membuat poster teknik digital. Jadi kalian tidak ngawang-ngawang ya, langsung ada referensinya, nanti kalian bisa mencontoh atau menduplikasi atau mengambil sebagian unsur untuk dijadikan ide kalian, seperti itu. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, Ibu sampaikan kesimpulan pelajaran kita hari ini. Yang pertama, teknik menggambar poster digital berarti poster yang dihasilkan dari proses atau dari oleh gambar komputer, kamera, scanner, atau perangkat elektronik lainnya. Jadi, teknik menggambar poster digital menggunakan alat bantuan yaitu alat elektronik. Selanjutnya, contoh perangkat yang bisa digunakan yaitu komputer atau PC dan gawai atau handphone. Memiliki keunggulan lain dibandingkan teknik manual, jadi memiliki beberapa keunggulan yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian menggunakan software khusus dan diperlukan skill untuk menjalankan software tersebut. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan rajin belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.